Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Sebelum Anda mulai, apakah ada pertanyaan Ummahat? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kemarin kita sudah membahas tentang al-fi'lu al-madhi. Kita sudah bahas bahwa fi'il madhi ini hukumnya mabni. Selalu. Jadi kalau kita mendapatkan fi'il madhi, i'rabnya itu sudah pasti. Fi'lun madhin mabniun ala. Baru kita berpikir di situ. Kalau ketika mengirab fi'il madhi ini saja tidak paham atau bukan tidak paham, tidak lancar atau tidak bisa menjawab, ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena setiap fi'il madhi pasti diawali dengan i'rab seperti ini. Apapun fi'il madhinya kita siapkan fi'lun madhin mabni ala. Ya. Baik. Mabni ala atau Ustaz? Jadi fi'il madhi itu mabninya itu mabniun ala-nya itu ada tiga. Yang pertama mabniun alal fathi, yang kedua mabniun ala dhammi, yang ketiga mabniun ala sukun. Baik, kita Ustaz kemarin sudah bahas secara rinci. Baik, betul. Ingin Anda sampaikan bahwa bagaimana kita menentukannya. Lihat harokat lam fi'il. Baik, Ustaz, maksud lam fi'il itu bagaimana? Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata terdiri dari tiga kata, ya, kata yang pertama disebut fa fi'il atau bukan fa kalimah, fa'ul kalimah. Yang kedua ainul kalimah. Yang terakhir adalah lam kalimah. Jadi huruf yang pertama disebut fa'ul kalimah. Huruf yang kedua disebut ainul kalimah. Yang ketiga disebut lamul kalimah. Baik. Ketika Anda bilang zahaba, maka ini fi'il, maka kita ganti bukan al-kalimah fi'il, berarti zal disebut fa'ul fi'li, al-ha ainul fi'li, yang terakhir lamul fi'li. Baik, Ustaz, berarti yang kita lihat lam fi'il, betul. Lihat lam fi'il untuk menentukan mabni alal fathi ala dhammi atau ala sukun. Mabni alal fathi, mabni ala dhammi, mabni ala sukun, perhati. Mabni ala dhammi terlebih dahulu, yang paling mudah. Mabni ala dhammi itu ketika fi'il madhi bersambung dengan wawul jamaah. Ketika bersambung dengan wawu jamaah. Seperti kalau zahaba menjadi zahabu. Ya. Kalau mabni ala sukun ketika bersambung dengan ta, ti, tu, tuma, tum, tunna, na, na. Maka ketika bersambung dengan dhamir-dhamir ini semuanya dhamir umhat, ya. Ini dhamir semuanya. Maka hukumnya mabni ala sukun. Contohnya zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna. Semuanya mabni ala sukun. Yang kita lihat apa? Zahaba, lampilnya apa? Ba. Lampilnya ba. Maka kita lihat harokat ba. Dhammah, sukun. Seperti itu. Mabni alal fathi ini sisanya. Seperti zahaba untuk huwa. Zahabat untuk hiya. Zahaba, ya, untuk huma. Ini enggak ada, belum kita pelajari, tidak disebutkan. Seperti itu. Baik, Ustaz, kita rinci, Ustaz. Anak rinci kembali umhat, ya. Untuk kita memiliki dhamir huwa, hiya, hum, kunna, anta, anti, antum, antunna, ana, dan nahnu. Maka dhamir-dhamir yang sesuai, dhamir yang sesuai dengan fiilnya. Misal dari kita tasrifkan zahaba, ya. Huwa
zahaba. Hiya zahabat. Hum zahabu. Kunna zahabna. Anta zahabta. Anti zahabti. Antum zahabtum. Antunna zahabtunna. Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Seperti itu. Jadi ini sudah harus di luar kepala bagaimana kita mentafsirkan untuk huwa sampai nahnu. Baru kita sebutkan. Zahaba, lihat harokat banyak. Zahaba mabni fi'lun madin mabni alal fath. Hiya fi'lun madin mabni alal fath. Zahabu fi'lun madin mabni alal dhammi. Zahabna fi'lun madin mabni ala sukun, ala sukun, ala sukun, ala sukun, ala sukun, ala sukun, dan ala sukun. Beres. Kita kemarin sudah bahas itu. Sekarang apa Ustaz? Sekarang setiap fi'il mesti ada fa'il. Dan ini wajib. Harus. Jadi setiap ada kata kerja harus ada yang mengerjakan. Baik, Ustaz, dari sini manakah fa'ilnya? Manakah fa'ilnya? Maka Anda sebutkan selain dari yang atas ini, fa'ilnya mana? Hum zahabu waw. Hun zahabna na. Zahabta atta. Zahabti atta. Zahabtum, kita bilang nggak apa-apa tum saja. Zahabtunna tunna. Zahabtu atta. Zahabna na. Jadi itulah dhamir-dhamir. Ini disebut wawul jamaah. Ini disebut nunun niswah. Di sini disebut atta saja. Ini disebut atta saja. Kita bilang ini juga bisa tum nggak apa-apa ya. Tunna biar memudahkan. Atta zahabna na. Ini bagaimana kita mengirobnya? Ini nama-namanya. Ya. Setelah itu semuanya sama. Setelah kita bilang wawul jamaah nunun niswa atta tum tunna atta na, kita bilang dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Ustaz, seperti ini i'rabnya seperti ini selamanya seperti itu terus. Jadi mudah. Mengi'rab itu sebetulnya mudah. Tapi bagaimana kekuatan kita untuk sabar dalam memahaminya. Di fi'il madhi sebagian sudah beres. Ya. Baik, Ustaz, contohkan. Baik, kita contohkan. Zahabtu. Berarti kita bilang zahaba. Fi'lun madin. Mabniyun ala. Ini bersama dengan atta Ustaz. Ta'ti itu nana mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Beres. Kemudian ini bagaimana kita bilangnya tu Ustaz? Bukan. At-ta'u. Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Beres. Baik, sekarang bagaimana cara mengi'rab untuk zahaba dan zahabat? Ini harus sedikit tenaga isra, sedikit. Baik. Ketika Anda bilang zahaba hamidun. Zahabat Fatimatu. Kita bereskan dulu terkait fi'ilnya. Zahaba gampang. Untuk zahaba ini fi'lun madin mabniun alal fathi. Beres. Untuk zahabat juga sama. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Beres. Baik, Ustaz. Di sini ada atta, tak sukun. Disebutnya tak apa? Kita sebut at-ta'u
Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Beres. Baik. Itu beres fiilnya. Bagaimana kita mengi'rab fiilnya? Sekarang bagaimana cara mengi'rab fa'ilnya? Gampang ya. Hamidun fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi dhammah, Fatimatu fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi dhammah. Beres. Nah, ketika ada isim yang marfu di depan, maka itulah dia fa'ilnya. Itulah fa'ilnya. Tetapi kalau di depan, sekali lagi, kalau di depan fi'il tidak ada isim zahir. Apa itu isim zahir? Isim zahir itu selain dari dhamir. Isim zahir itu selain dhamir. Itu disebut isim zahir. Kalau di depan fi'il, zahabat, tidak ada isim zahir, ini Ustaz, hukum yang mana? Hukum zahabat dan zahabat saja. Kalau di depan fi'il tidak ada isim zahir yang marfu atau sebagai fa'il, ini jawabannya. Kembali lagi. Maka fa'ilnya adalah, ini cara mengirobnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatirun. Ustaz, apa itu mustatir? Mustatir itu tersembunyi. Tersembunyi. Baik, Ustaz, maksudnya bagaimana? Ketika Ana bilang zahaba, di sini tuh sudah ada dhamir tersembunyi, yaitu huwa. Sudah sekaligus? Sudah sekaligus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Untuk apa? Untuk zahaba. Atau takdiruhu hiya untuk apa? Untuk zahaba. Ustaz, Ana masih bingung. Contoh, Ustaz. Kita ambil contoh. Zahaba Hamidun ilal madrasah. Fa'ilnya mana? Hamid. Ini dia fa'il. Tapi Ustaz, bagaimana kalau Ana hapus? Jadi tinggal zahaba ilal madrasah. Zahaba i'rabnya fi'lun madin mabni 'alal fathi. Maka setelah itu kita bilang wa fa'iluhu. Di sini lihat, enggak ada isim dhahir yang marfu. Enggak ada isim dhahir yang marfu setelahnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kalau zahabat bagaimana? Takdiruhu hiya. Ganti itu saja. Oh, Ustaz, sampai sini berarti kita sudah mengi'rab seluruh bentuk fi'il madhi dan fa'ilnya. Sudah? Sudah. Seperti itu. Kemudian, di daras ini, kita juga akan mempelajari tentang bala. Bala. Bala ini adalah harfu jawabin. Baik, Ustaz, harfu jawabin. Yang namanya jawaban berarti ada ucapan sebelumnya. Belum. Betul. Harfu jawabin. Jawaban dari apa? Pertanyaan jawaban dari apa? Yujabu bihi an-nafyu khossatan. Dijawab dengan bala itu nafi. Nafi itu apa? Negatif. Kalau Ana bilang jalasa Zaidun, ini positif. Zaid duduk. Tapi kalau Ana bilang majalasa Zaidun, ini negatif. Zaid tidak duduk. Jadi di sini untuk apa? Nafi, negatif. Jadi tidak. Jadi bala itu untuk menjawab kalimat negatif sebelumnya yang didahului oleh apa? Yang didahului oleh nafi berarti kalimat negatif. Khosatan khusus.
Lantas fungsinya apa? Yufidu ibtalahu. Yufidu ibtalahu. Memberikan faidah ibtalahu, membatalkan nafi itu. Ustaz, ana masih bingung. Baik. Hmm, apa? Eh, za'ama alladzina kafaru. Za'ama alladzina. Za'ama alladzina kafaru. Kafaru. Al-lay yub'atsu. Yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira mereka itu lan la yub'atsu. Lan ini nafi. Mereka itu tidak akan dibangkitkan. Maka jawabannya bala. Untuk apa? Untuk membatalkan. Mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti tidak seperti itu. Itu fungsi dari bala. Maka ketika ada pertanyaan, alaisa kadzalik, bukankah seperti itu? Apakah tidak seperti itu? Ketika kita bilang bala, bukankah seperti itu? Ya, tentu. Ini biasanya agak susah. Seperti ini. Alaisa Zaidun mudarrisun? Apakah Zaid itu apa? Alasa Zaidun mudarrisan? Apakah Zaid itu bukan guru? Kita bilang bala, berarti ini membatalkan laisa. Berarti artinya apa? Zaidun mudarrisun. Alla yub'atsu, maka membatalkan. Yub'atsu, mereka dibangkitkan. Seperti itu fungsi dari bala. Karena rasa yang penting itu saja ya. Untuk bala dan fi'il mati. Taib. Umahat, sebelum masuk ke kitab, apakah ada pertanyaan? Ada hal-hal yang mesti ana ulangi? Silahkan. Taib. Afwan Ustadz, yang tadi itu, Hmm? yang tadi ikrofnya tadi Ustadz, masih belum itu Ustadz. Yang Yang mana? yang mengikraf fi'il madi tadi sama domirnya tadi itu masih belum itu Ustadz. Taib. I'rab fi'il madhi, pokoknya hafalkan dulu ini. Fi'il madhi apapun, ya hafalkan dulu ini. Fi'lun madhin mabni ala. Fi'lun madhin mabni ala. Setiap ketika kita menemui fi'il madhi, kita sebutkan langsung itu. Fi'lun madhin mabni ala. Baru kita berpikir, ada 3 kemungkinan. Mabni ala al-fathi, mabni ala al-dhammi, mabni ala sukun. Kapan mabni ala dhammi? Ketika bersambung dengan waw jamaah. Waw, ketika bersambung dengan waw. Mabni ala sukun ketika bersambung ta'ti tu na na. Ta'ti tu na na. Ketika bersambung dengan waw, mabni ala dhammi. Mabni ala sukun ketika bersambung dengan ta'ti tu na na. Sisanya mabni ala al-fathi. Maka fi'lun madin mabni ala. Gampang. Mabni ala al-fathi, mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Kemungkinannya. Jadi seperti ini. Fi'lun madin mabniun ala al-fathi, kemungkinannya mabniun ala dhammi, mabniun ala sukun. Contohnya ada langsung. Misal zahaba mabni ala al-fathi. Zahabu fi'lun madin mabni ala dhammi. Zahabta fi'lun madin mabni ala sukun. Seperti itu. Baik.
Bagaimana cara mengi'rab fa'il-fa'ilnya? Selain dari huwa dan hiya, kita sebutkan ini dia wawu jamaah ketika zahabu. Zahabna ini na. Zahabta, zahabti, zahabtum, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Wawu jamaah ini untuk wawu yang ini ya. Untuk wawu. Wawu ini. Zahabna untuk nunnya. Nun niswa disebutnya. Zahabta disebutnya atta. Zahabta disebutnya ti. Atta afwan. Zahabtum disebut tum. Zahabtuna disebut tunna. Zahabtu disebut atta. Zahabna disebut na. Terus i'rabnya bagaimana? Kita sebutkan ini wawu jamaah nun niswah atta tum tunna atta na dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Contoh. Zahabtum. Langsung fi'lun madin mabniyun ala. Ini bertemu dengan ta'ti tu, lihat. Tu ada tu, oh berarti fi'lun madin mabni ala sukun. Kemudian kita bilang, langsung kita cari fa'ilnya. Kita bilang langsung saja tum, nggak apa-apa. Tum dulu ya. Tum. Bagaimana i'rabnya? Sama seperti ini selamanya. Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Seperti itu ummahat. Ya, ada lagi ummahat yang belum jelas? Silakan. Jazakallahu khair, Ustaz. Ustaz, berarti yang domir mustatir tuh yang dua di atas tadi itu aja ya Ustaz ya? Betul. Domir Huwa mustatir sama itu. hiya ya? Iya. Huwa sama hiya. Oh iya, Betul. baik. Huwa dan hiya saja. Baik, kapan akan ada wafa'iluhu? Kapan ada i'rab seperti ini? Wafa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu atau hiya. Kapan? Ketika tidak ada isim marfu setelahnya. Kalau ada, ya berarti dia yang sebagai fa'il. Ketika Anda bilang Zahaba Hamidun. Fa'ilnya mana? Ya Hamid. Tapi bagaimana kalau Anda hapus Hamidnya? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Seperti itu. Kita coba ummahat ya. Kita coba. Ini ummahat sampai betul-betul bisa. Baik. Baik. Afwan, salah. Ini dia. Anda tanya satu persatu ya. Ummahat. Kita mulai dari nomor 1. Ibu Evi. Anda langsung tunjuk ya. Nah, Coba i'rabkan zahaba. Ini. Zahaba ila suqi. Ini kan ada kalimat. Zahaba ila suqi. Coba i'rabkan zahaba. Dhahaba ila suki. Dhahaba maben tadi apa tadi? Fi'lun mahdi. Fi'lun mahdi mabniun ala fati. Ustaz. Ala al-fathi. Al-fati. Kemudian kita cari fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu dhamir mustatir, Ustaz. Baik, wa fa'iluhu. Coba sebutkan. Fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Sahih. Ibu Yani. Zahabat ila khalati Zainab. Coba i'rabkan zahabat. Dahabat fi'il madin mabniun ala fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu. Ini satu lagi afan. Atta-nya sebutkan. Atta itu Atta'u ta'ut ta'nis.
Oh, tak tu tak ya. At-ta'u tak taknis. Hmm. Eh, Seperti ini, At-ta'u ta'ut ta'nis. At-ta'u ta'ut taknis. Nah, gitu. Sip. Baru, mana fa'ilnya? Fa'ilnya hiya. Takdiruhu hiya. Bagaimana? Wa fa'iluhu. Coba sebutkan wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Sahih. Takdiruhu? Huwa. Hiya, Ustaz hiya. Iya, sahih. Nomor 3, Ibu Muawanah. Zahabu ilal jami'ah. Coba i'rabkan zahabu. نعم أستاذ. ذهبوا ذهب فعل ماض مبني على الضم الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. Sahih, Masya Allah. Ibu Mami. Zahabna ilal madrasah. Coba i'rabkan zahabna. Fi'lun madi mabniun Zahabna ala lafati Ketika bersama dengan ta, ti, tu, na, fi'il itu mabniun ala sukun. Kira-kira ada nggak, Zahabna ini bersambung dengan apa? dengan nah, Ustaz ya. Nah, betul, dengan nun. Maka mabni ala Ala fathi. Nah, ini anak tulis di sini as-sukun, oh Ketika sukun. ketika fi'il bertemu dengan ta, ti, tu, na, maka dia mabni sukun ala berarti, Ustaz. sukun. Oh, Baik, tamam. coba ulangi. Zahabna. Zahabna fi'lun madi mabniun ala sukun. Fi'lun madin. Oh, fi'lun madin mabniun ala sukun. Sahih. Sekarang mana fa'ilnya? Nah, Betul. Sebutnya nunun niswah. Disebutnya yang wawu disebut wawul jamaah. Yang nun ini nun Wah. Baik. wiswah. Nunun niswah. Nah, Ustaz. Ya, nunun niswah bagaimana ya Robnya? Nunu wismah mabniun Dhamirun mabniun mabniun ala fathi. mabniun fi mahalli dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Nomor 5, Ibu Erika. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Dhahabta. Dhahabta fi'lun madin mabniun ala sukun watta'u fi mahalli raf'in fa'il. Dhamirun Dhamirun fi mahalli raf'in fa'il. dhamirun mabniun Dhamirun mabniun fi mahalli raf'in. mahalli raf'in fa'il. Sama. Pokoknya dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Baik, nomor 6 enggak ada. Nomor 7, Ibu Siti Nurul. Bala zahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Zahabtu. Dhahabtu fi'lun madin mabniun ala sukun. At-ta'u domirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. 7, 8, Ibu Ruli. Limadza raja'ta? Raja'ta. Roja'ta fi'lun madin mabni ala sukun. Ata domir mustatirun
Atta Eh, dhamirun domirun mabni fi mahali rof'in fa'il. raf'in fa'il. Baik, nomor 9. Ibu Asih. نعم أستاذ. رجعت لأنني مريض. رجعت. رجعت فعل ماد فعل ماد مبني على سكون أتى مبني على السكون. أتى ضمير أتى ضمير في محل رفع ضمير مبني. ضمير مبني في محل رفع فاعل. Sahih. Baik. Ibu Asih tadi, sekarang Ibu Maryam. Ibu Siti Maryam. Iya, Ustaz. Baik. Coba. Anda cari dulu. Baik. Ini dia. Raja'a Hamidun. Coba i'rabkan. Roja'a. Roja'a fi'lun madin mabniun ala fathi Sahih. hamidun Fa'ilun. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sahih. Sekarang Ibu Eni ya. Raja'at Aminatu. Roja'at fi'un madin mabniun ala fathi. Aminatu fa'ilun. At-ta'u. At-ta'u ta'u ta'nis. Sahih. Aminatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammah. Sahih. Baik. Tadi Ibu Eni ya. Baik. Afwan, kita ambil dulu ke sini nggak apa-apa. Baik. Zahabat Laila. Zahabat Laila. Ibu Lilik, silakan. Baik Ustaz. Dhahabat fi'lun madin mabniyun ala sukun. Laila atau taknis. Laila fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi Dhammah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Nah, kita belum pelajari itu. Baik. Yang terakhir, Minana. Ya Ustaz. Mau mencoba? Iya, insya Allah. Baru masuk ya? Iya Ustaz. Baik. Raja'tu. Raja'tu fi'lun madin mabniun ala sukun. Sahih. Ta'ut ta'nis. Salah. Raja'tu. Raja'tu. Atta fa'iluhu Dhamirun mabniun. Atta'u dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Mahalli raf'in fa'il. Sahih. Seperti itu, Mahat. Baik. Akan jadi PR karena tidak mungkin kita menjawab latihan-latihannya. Ana lupa dijadikan tugas, nggak mungkin ya. Maka sekarang akan ada tugas Umahat, sekarang tugas dan ada materi baru. Nggak apa-apa Umahat, kuat ya, tambah materi.
Bisa ada rekamannya kok, tenang. Sekarang anak pelan-pelan kok. Kenapa yang tadi cepat? Memang sebelumnya kita sudah pelajari ya, sudah bahas. Baik, PR-nya apa? PR-nya silahkan hiwar atau percakapan ad-darsu ar-rabi' di sini silahkan baca umahat ya. Silahkan baca. Kemudian pahami dengan baik. Setelah itu baru jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dha' fil amakin al-khaliyah. Nah, ini yang anak tandai, yang anak buleti ya, yang anak kasih lingkaran. Silahkan isi, kemudian foto dan kirimkan ke anak. Japri. Langsung ya. Simpanlah fil amakin, pada tempat-tempat al-khaliyah yang kosong, fima yali di bawah ini, al-fi'la, fi'il zahaba. Fi'il zahaba. Wa asnidhu, dan sandarkan kepada fi'il tersebut, atau dan sandarkan fi'il tersebut, ila dhamiri al-munasib, kepada dhamir yang cocok. Contoh. Al-awladu. Baik, al-awlad bagaimana? Zahaba, zahabu, zahabat itu bagaimana? Al-awladu. Oh, ini kan kita sedang membicarakan orang. Untuk hum cocoknya. Al-awladu zahabu. Untuk al-awlad. Karena mereka. At-talibatu. Para mahasiswi. Oh, para mahasiswi kita sedang membicarakan orang ketiga. Oh, berarti zahabna. Al-mudarrisu ilal fasl. Oh, mudarris untuk dia. Al-mudarrisu zahaba ilal fasl. Silakan isi foto anak ya. Baik. Sekarang nomor 4 sama. Sahih al-jumala al-atiyah. Benarkan, ini kalimat-kalimat di bawah ini salah. Benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Zahabtu itu untuk saya. Apakah saya pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Oh, wahai Muhammad, berarti saya sedang berbicara kepada Muhammad. Harusnya apakah kamu pergi wahai Muhammad? Oh, berarti azhab ha ilal mustashfa ya Muhammad. Contoh yang kedua, Aminah wa Fatimah wa Zainab raja'u ilal jami' Ustaz. Aminah, Fatimah, Zainab ini untuk hunna, mereka perempuan. Raja'u ini untuk hum, tidak nyambung. Maka kita bilang raja'na minal jami' sampai akhir. Baik. Nomor 5 kita lewat terlebih dahulu. Baik. Ini juga tidak perlu. Oh, baik. Sampai situ saja. PR-nya nomor 4, nomor 3. Dan jangan lupa ini hiwarnya dibaca terlebih dahulu ya umat ya. Jangan sampai ada yang anak suruh baca kemudian atau tidak seperti baru pertama kali membaca. Wah, itu bahaya. Jadi anak ingin kita menjawab dan membaca ad-darsu ar-rabi ini 15 menit, ya maksimal 20 menit. Baru kita masuk ke ad-darsu al-jadid. Ya, anak akan bahas sebagian materi di ad-darsu al-khamis. Baik, Afwan. Sebetulnya izin 1 menit terlebih dahulu umat. Afwan. Dimulai apa? Baik. Ini ad-darsu al-khamis. Ad-darsu al-khamis. Nah, akan mensyarahnya tidak terlalu cepat. Umahat, anak ingin tanyakan ini sudah anak jelaskan sebetulnya ya. Al-i'rab itu adalah perubahan umahat kan ya. Al-i'rab itu dibagi menjadi berapa umahat? 3 Ustaz. Ada 3. Apa saja?
Rafa. Rofa. Raf'un, Rofun. Nasab. raf'un, Nasbun. jarun. Sebetulnya ada lagi satu lagi, Jazm. jazmun. Jazmun. Jazm. Dan kita belum membahas ini, belum. Ya, belum membahas ini. Al-i'rab itu perubahan. Kalau kata yang berubah disebut apa, Ummahat? Mu'rab. Al-mu'rab. Baik. Raf'un itu jenis perubahan. Kalau kata yang mu'rab yang dihukumi rafa disebut Marfu. marfu'. Kalau kata yang mabni di tempat rafa kita bilangnya apa, Ummahat? Bukan marfu. Fi Tapi mahali raf'in. betul. Fi mahalli raf'. Nasbun, ini adalah hukum perubahan. Kata yang mu'rab yang dihukumi nasbun disebut Mansub. mansub. Ini untuk yang mu'rab. Kalau kata yang mabni Fi mahali fi mahalli nasbin. Kalau jarun berarti isim yang mu'rab yang dihukumi jar disebut majrur. Kalau katanya yang mabni kita bilang fi mahalli jar. Baik. Kata dihukumi rafa, dihukumi nasab, dihukumi jar itu karena sebab. Baik, karena sebab. Untuk rafa sebab-sebabnya itu ada karena apa saja? Mubtada. Memang karena kata tersebut kedudukannya sebagai mubtada. Ada lagi? Khobar. Kemudian Fa'il. fa'il, sahih. Sebetulnya ada, Ummahat, kita sudah pelajari. Ada yang tahu? Isim ina ya Isim kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu kan ada laisa. Kita sudah mempelajari laisa kan ya? Sudah. Ada lagi? Ada, yaitu Inna. khobar inna wa akhwatuha. Ya. Kayaknya sudah sampai situ. Kemudian sebab-sebab kata dihukumi nasab apa saja yang sudah kita pelajari? Satu. Betul. Maf'ulun bihi. Dan kita akan membahas ini sebetulnya. Jadi maf'ulun bihi itu di hukum nasab. Untuk mempertegas hukum nasab. Kemudian apalagi, Ummahat? Dzaraf. Sahih. Ada lagi? Otomatis ini. Betul. Khobar kana wa akhwatuha. Ada lagi? Otomatis. Betul. Ismu inna wa akhwatuha. Kalau yang jar sebabnya Mudhofun ilaih. Ustaz. betul, mudhafun ilaihi. Selanjutnya Majrur. ismun majrurun biharfil jar, oleh huruf jar. Sudah. Baik. Jadi Ummahat itu yang hal-hal ini Ummahat ya, ini adalah modal besar. Baik. Sekarang kita akan bahas maf'ulun bihi. Kita sudah mengantongi hukumnya mansub. Al-maf'ulu bihi. Baik. Ini biasanya Ana menerangkan yang memudahkan saja, bukan definisi, bukan. Jadi maf'ul bihi itu apa? Objek yang terkenai atau yang dikenai pekerjaan atau fi'il tersebut. Contoh. Nasortu hamidan. Nasortu hamidan. Saya menolong Hamid. Ini fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Hatta ini fa'il. Siapa yang ditolong? Siapa yang terkenai pekerjaan? Siapa yang terkenai an-nasru di situ? Pertolongan hamidan. Maka hamidan disebut maf'ulun bihi.
maf'ulun bih. Itu objek. Nah, maf'ul bih itu sama. Ini hamid mu'rab. Maka kita bilang maf'ulun bihi. Ingat di nasab ketika mu'rab kita bilang mansub. Maf'ulun bihi mansubun. Kita lihat tandanya apa? Fathah wa alamatu nasbihi al-fathah. Beres. Baik. Apakah maf'ul bih itu berupa isim al-zahir saja? Ini contoh isim al-zahir ya. Ada juga yang kedua macamnya. Isim al-dhamir. Sebetulnya ada dhamir, muttasil dan munfasil. Anak tidak bahas itu karena yang ada di sini yang muttasil. Bagaimana kalau nasoro fa'ilnya ana, maf'ulnya huwa, maka yang terjadi nasor tu hu, berubah bukan huwa lagi jadi alha. Berarti nasoro fi'il madhi mabni ala sukun, asa dhamir mabni fi mahalli raf'il fa'il. Alha ini berbeda. Setiap dhamir i'rab seperti ini ya, sama. Pertamanya dhamir mabni fi mahal. Setiap dhamir pasti diawali dengan ini. Dhamir mabni fi mahal, dhamir mabni fi mahal. Baru kita berpikir, fi mahali apa? Alha di sini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu dihukum nasab. Berarti fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Pertanyaannya, kenapa dia fi mahali nasbin? Maka kita sebutkan maf'ulun bihi. Dhamir mabni fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Baik Ustaz, ini untuk dhamir huwa. Bagaimana kalau untuk dhamir-dhamir yang lain? Baik, kita dari huwa. Huwa misal nasortuhu. Iya. Nasortuha. Kemudian hum. Nasortuhum. Hunna. Nasortuhunna. Baik. Anta. Sekarang diganti dhamirnya. Fa'ilnya huwa. Nasoroka. Berarti nasara fi'il madhi, fa'ilnya mana? Di sini itu ada fa'il takdiruhu huwa. Dhamir mustatir ya. Baik, itu anta. Anti. Nasaraki. Antum. Nasarakum. Antunna. Nasarakunna. Ana. Nasarani. Nahnu. Nasarana. Baik. Seperti itu. Sekarang i'rabnya. Kita bilang ini kita bilang al-ha'u. Kalau ini kita sebutkan ha, ini disebut hum. Ini hun. Ini al-kaf. Ini al-kaf. Nasorokum, kita bilang kum saja biar lebih memudahkan.
Kunna, nasara kunna, kita bilang kunna. Nasarani, nunnya bukan? Bukan. Tapi yang kita pilih ya. Al-ya. Nasarana, kita bilang na. Semua ini, setelah kita i'rab beres nasartu, 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 nasara, nasara sampai akhir, sesudah kita beres i'rab yang fi'il dan fa'il, baru kita masuk ke maf'ul bih. Semuanya kita sudah keluarkan al-ha'u, ha, hum, hunna, kaf, al-kaf, kum, kunna, ya, al-ya, dan na. Barulah kita bilang dhamirun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Seperti itu semuanya, Ustaz? Seperti itu semuanya. Itu dia maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu bisa berupa isim zahir, bisa. Bisa berupa dhamir, bisa. Mana rinciannya? Ini kita sudah rinci. Baik. Contoh Ustaz, contoh. Fatahtuhu. Saya membukanya. Oh, dari kata fataha. Fi'lun madhin. Mabniyun ala sukun. Beres fi'ilnya. Sekarang atta. Atta'u. Dhamirun. Mabniyun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Baru kita bilang al-ha'u. Dhamirun. Mabniyun. Fi mahalli nasbin. Ingat, nak kasih tanda saja. Fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Seperti itu, Mahat. Ya. Jadi, dars kelima kita ana rasa sudah beres, tapi fokus saja ke materi yang sebelumnya, dan ini persiapan materi untuk dars kelima. Baik. Umhat, apakah ada yang mesti ana sampaikan? Oh, taib, ana lupa satu hal. Ustaz, nasarani, ini ya-nya kita tahu al-ya dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nunnya apa? Ini sebutannya, nunnya itu nunul wiqayah. Wiqayah. Nunul wiqayah. Beres? Beres. Maka kita bilang i'rabnya bagaimana? An-nun nunul wiqayah. Beres. Baik, Ummahat. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum difahami? Mesti anak ulangi? Silahkan. Nunu wikoyah itu untuk domir anak, Ustaz. Domir anak saja. Ya, Domir anak kapan? Ketika jadi maf'ul bih. nah, Ustaz. Iya. Betul. Ada lagi? Silahkan. Baik. Kalau tidak ada, anak cukupkan berarti Ummahatnya. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa tugasnya. Baik. Afwan. Jadi keingat. Tambah tugasnya Ummahat. Tambah. Kalau yang tadi isi foto dan kirimkan ke ana, sekarang tugasnya mengi'rab. Sekarang tugasnya mengi'rab. Coba i'rabkan fataha babal fasli. Tulis, bisa dalam kertas satu lembar. Kemudian i'rabkan fataha babal fasli. Ini satu. Yang kedua, fatahtuhu. Kemudian fahimta ad-darsa. Fahimta ad-darsa. Ini yang ketiga. Fahimtu al-as'ilata. Ini keempat. Yang kelima, hafiztuha. 5. Silahkan tulis. I'rabkan
kirimkan juga ke Anda. Ya, baik. Mungkin sedikit ini apa sih Ustaz, banyak PR gini. Itulah yang akan membentuk ummahat nanti. Membentuk bagaimana Ustaz? Bagaimana cara mengi'rab? Bagaimana ummahat mau berusaha untuk mengi'rab, berpikir untuk memahami, ya. Kalau tidak ana paksa, mungkin untuk sebagian ummahat tidak tidak mementingkannya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya tidak memurojaah. Kalau tidak anak kasih PR, biasanya tidak ada menghafal, tidak ada murojaah. Hanya ketika anak masuk kelas, anak tanya satu-satu. Coba i'rabkan. Dari menjawab bagaimana mengi'rab, anak sudah tahu seberapa intens beliau memurojaah. Seberapa paham beliau tentang materi, ya. Jadi setiap orang itu awalnya sama umat, tidak mengetahui apapun, ya. Maka jadilah semangat kita itu, mungkin fasilitas, anak sering ulangi, fasilitas, kemudian keadaan, mungkin kita banyak kalahnya dengan orang lain. Melihat orang lain, misal fasilitasnya enak, kemudian karena dia punya waktu luang dan sebagainya. Waktu luang, fasilitas enak belum tentu menjadikan seseorang itu mau dan bersedia untuk berpikir hingga bisa mengi'rab hati. Baik, fasilitas mungkin kita boleh kalah, tapi satu hal yang sering Anda tegaskan, jangan sampai kita kalah semangat dalam belajar. Dan hadirkan semangat dalam belajar itu bukan sekedar dalam ucapan, hadirkan dalam keseharian. Jadikan setiap hari itu ada waktu untuk murojaah, untuk membaca, ya. Kenapa? Ya kalaupun misalkan umat itu langsung bisa membaca kitab, mudah dalam membaca kitab. Kalau umat tidak ada waktu untuk membaca, ya sama saja bohong, gitu. Seperti itu. Baik, kita cukupkan umat. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi